Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama MSM Channel. Sebelum kita masuk dalam alur cerita film, jangan lupa like, komen, share dan follow ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Cus, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di dalam dunia buku Harold and the Purple Crayon. Seorang narator yang juga merupakan penulis cerita, Crockett Johnson, diperankan oleh Alfred Molina, mengisahkan tentang Harold, seorang anak laki-laki yang menemukan krayon ungu ajaib. Dengan krayon tersebut, apapun yang ia gambar bisa menjadi nyata. Harold pun menggambar dua sahabat, Moss, Lil Rel Howery, dan Porcupine, tanya Reynolds, lalu bersama-sama mereka membangun dunia mereka sendiri yang penuh imajinasi. Seiring waktu, Harold tumbuh dewasa, tapi ia tetap menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan Moss dan Porcupine di dunia yang ia ciptakan. Suatu hari, mereka mendengar suara Johnson yang sedang bercerita dan menyebutkan bahwa dialah yang menciptakan mereka bertiga. Namun, suara itu menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan. Hal ini sangat mengusik Harold. Ia pun memutuskan untuk mencari si orang tua yang dimaksud. Dengan krayon ajaibnya, Harold menggambar sebuah portal menuju dunia nyata. Portal itu terbuka, dan Harold serta Moss masuk ke dalamnya. Moss awalnya ragu, tapi Porcupine mendorongnya masuk dengan salah satu durinya. Sayangnya, Porcupine tertinggal dan harus mencari jalan sendiri untuk menyusul mereka. Di dunia nyata, Moss berubah menjadi manusia, walaupun tetap bisa berubah menjadi Moss saat ketakutan. Harold menikmati dunia baru itu, hingga mereka melihat seorang pria tua dan mengira itulah orang yang mereka cari. Namun pria itu malah menakut-nakuti mereka. Tak lama, Harold menggambar sebuah sepeda untuk mereka naiki, tapi ketika Moss berubah wujud, seorang ibu bernama Terry, Zoe Deschanel, dan anaknya Mel, Benjamin Botany, terkejut dan menabrak sesuatu hingga ban mobil mereka kempes. Harold lalu menggambar ban pengganti, dan sebagai tanda terima kasih, Terry mengundang mereka menginap di rumah tamunya. Sementara itu, Porcupine berhasil keluar dari dunia imajinasi dan menjalani petualangannya sendiri. Ia melihat rumah dengan bunga ungu dan mengira Harold memberinya petunjuk. Namun ia malah masuk secara paksa ke sebuah rumah, memakan kue, dan memicu alarm. Pemilik rumah hampir memanggil polisi. Dua detektif, Silva, Camille Guati, dan Love, Pete Gardner, ditugaskan untuk mengejarnya, apalagi setelah ia juga terlihat mengganggu pria tua yang sama dengan yang ditemui Harold. Di malam hari, Harold dan Mel saling terbuka. Mel merasa tak cocok di sekolah dan punya teman hayalan bernama Carl, makhluk campuran yang aneh. Harold menunjukkan kekuatan krayonnya dengan menghidupkan salah satu gambar Mel, seekor laba-laba bersayap. Mel pun ingin membantu Harold mencari si orang tua, dan mengajaknya ke perpustakaan. Di sana mereka bertemu Gary Nastwick, Jemaine Clement, seorang penulis fantasi gagal yang berusaha menjual bukunya yang rumit dan sulit diucapkan. Ternyata Gary memiliki ketertarikan tak sehat pada Terry, dan tokoh wanita di bukunya terinspirasi dari dirinya. Mereka tidak mendapat bantuan apa-apa, tapi saat melihat Harold menggunakan krayon untuk menggambar pesawat terbang, Gary menyadari siapa Harold sebenarnya dan mulai menyusun rencananya. Harold, Moss, dan Mel terbang dengan pesawat buatan krayon hingga Moss berubah lagi dan mereka harus menyelamatkan diri dengan parasut. Mel kembali ke sekolah dan diganggu dua anak nakal. Saat salah satunya hendak merebut peluit milik Mel, simbol dari Carl, Mel meninju hidungnya dan akhirnya dibawa ke ruang kepala sekolah. Di tempat kerja Terry, Harold dan Moss ikut membantu karena Terry harus pergi ke sekolah. Tapi Harold cepat bosan dan mulai menggambar hal-hal ajaib, termasuk seekor puma hidup dan mainan koin yang bisa terbang. Hal itu menyebabkan kekacauan dan membuat Terry dipecat, namun ia malah merasa lega karena memang tidak menyukai pekerjaannya. Saat mereka berjalan-jalan di kota, Harold menggambar sebuah piano untuk Terry, yang ternyata dulunya seorang musisi. Terry memainkan lagu ceria, sementara di tempat lain, Porcupine membuat kekacauan di restoran hingga dikejar detektif Silva dan Love. Gary berhasil menemukan Harold dan Moss, lalu menunjukkan buku Harold and the Purple Crayon serta menjelaskan tentang Crockett Johnson. Saat Harold mulai memahami semuanya, Porcupine muncul dan mereka bersatu kembali. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama,
karena Porcupine langsung ditangkap oleh Silva dan mereka bertiga dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Mel dikunci dalam lemari oleh para pengganggu. Ia mengeluarkan potongan krayon yang diberikan Harold sebelumnya dan menggambar Carl untuk menghidupkannya. Carl pun membantunya keluar dan menakut-nakuti para pengganggu. Mel lalu membebaskan Harold dan teman-temannya. Porcupine menggambar mobil dan mereka menuju rumah Johnson. Gary mencoba mengejar, namun gagal. Di rumah Johnson, mereka bertemu penjaga rumah, Ms. Barnaby, Elizabeth Becca, yang menjelaskan bahwa rumah itu kini museum, dan Johnson sudah lama wafat. Tak lama, Terry datang dan memarahi Harold karena telah mengacaukan hidup mereka. Harold pun merasa kecewa dan menganggap perjalanannya sia-sia. Ia mulai kehilangan harapan, dan akibatnya, semua ciptaannya, termasuk Moos dan Porcupine, mulai menghilang. Sendirian, Harold kembali bertemu Gary. Gary membujuknya untuk menyerahkan krayon, lalu menggunakannya untuk mewujudkan dunia fantasinya sendiri. Ia mengubah dirinya menjadi tokoh dari bukunya dan memenjarakan Harold dalam penjara yang ia gambar sendiri. Mel datang, menyadari ada yang salah, tapi ikut tertangkap. Namun ia menggunakan potongan krayon untuk menggambar kunci dan membebaskan mereka. Gary menciptakan dunia barunya di tengah kota, sementara Terry datang untuk mencari Mel. Harold mencoba melawan dengan menggambar alat tempur, tapi Gary menelan potongan krayon sehingga ia bisa menggambar dengan tangannya. Carl muncul dan menyemburkan api untuk melawan Gary, sementara Moos dan Porcupine kembali hidup. Dalam kekacauan, Moos menanduk Gary hingga potongan krayon keluar dari tubuhnya, membuat semua ciptaannya lenyap. Melihat Gary kecewa, Harold menggambar pintu menuju dunia fantasi seperti dalam buku Gary, lengkap dengan sosok Terry palsu. Gary pun berterima kasih dan masuk, tapi Carl membakar pintu agar Gary tidak bisa kembali. Di akhir cerita, semua orang mengunjungi Museum Johnson. Harold bertanya pada Ms. Barnaby mengapa Johnson menciptakannya. Ia lalu menunjukkan sebuah ruangan khusus di mana Johnson meninggalkan pesan untuk Harold, pesan yang mengatakan bahwa Harold harus terus percaya pada imajinasinya dan menggunakannya untuk menginspirasi anak-anak lain. Harold, Moos, dan Porcupine pun berpamitan pada Terry dan Mel, lalu kembali ke dunia mereka, kini dengan krayon warna-warni untuk membangun dunia yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah menonton, nantikan film-film selanjutnya hanya di MSM Channel.